Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wah, udah agak siang nih guys. Udah jam 9 guys. Soalnya Mas Tulus hari ini harus gereja guys. Semangat terus buat kita semua di hari Sabtu 2 Sabtu 2 Agustus 2025. Di kesempatan weekend hari ini kalian punya agenda kemana? Jalan-jalan, liburan, atau mau kemana? Kalau saya cari duit dong. Oh iya, agendanya bukan cari duit hari ini sore, nanti kita akan sedekah jajan pasar ya. Kalau yang mau ikutan DM Mas Tulus saja nih di Instagram atau di WA ya. Cuman hari ini ya teman-teman, jadi besok-besok nggak ada, dan waktunya sore hari, mungkin sekitar jam 4 sore atau jam 3 atau jam 4 sore ya. Jam segitu. Kalau teman-teman minat silahkan nanti DM Mas Tulus saja ya. Oke. Terima kasih. Sehat berkah buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Big Tulus. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik nonton, terima kasih juga. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya. Like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Doanya Mas Tulus pokoknya teman-teman di rumah sehat, murah rezekinya, Allah lindungi dari bala apapun. Amin. Yang sedang sakit sekarang ada, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang bermasalah semoga masalahnya segera selesai. Yang sedang kurang baik keadaannya secara keuangan mungkin ya, usahanya lagi sepi, pekerjaannya lagi kurang menghasilkan, rumah tangganya lagi kurang baik, apapun yang kurang baik tadi semoga segera Allah jadikan baik. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang yang jenengan tang lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Jangan lupa semangat ya. Hari ini seperti yang sudah saya janjikan tadi pagi, saya mau bahas ulasan atau pandangan pribadi Crondol dan sedikit juga penyampaian dari Eyang seputar gempa yang ada di Rusia. Mungkin gak sih akan ada lagi, mungkin gak sih akan ada sampai ke Indonesia lagi seperti yang kemarin kita sudah lihat. Nanti kita akan hitung sama-sama, kita akan lihat juga dari apa yang disampaikan Crondol ya. Karena ternyata juga banyak Mas Tulus bikin ulasan soal Rusia lagi dong yang part 2. Ini sudah saya buat, semoga suka ya. Setidaknya kalau nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang saya dengar atau yang saya sampaikan dari Crondol ya. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya teman-teman, di bulan Agustus ini kita masih perlu bantuan kalian untuk membantu sedekah nasi box kita tentunya ya. Kalian yang lagi nonton video ini mungkin lagi punya kelonggaran rezeki, lagi pengen ngamong-ngamong, pengen sedekah tapi bingung ya. Silahkan sedekahnya ke nasi box saja.
ya. Di kolom deskripsi ada rekening BRI, minimal transfernya 12.000, selebihnya terserah kalian ya. Lalu kalau kalian punya usaha ya, saya mau syukuran soal usaha saya nih, mau peternakan, pertanian, dagang dan lain sebagainya. Mau sedekah kemana bingung, ke Sedekah Bumi aja ya. Saya sematkan di kolom komentar rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto. Kalau Sedekah Bumi nggak ada minimal maksimal, terserah mau berapapun ya. Doakan ya teman-teman, semoga sedekah nasi box kita di bulan Agustus Allah izinkan ada, Sedekah Bumi kita Allah izinkan cukup juga. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box dan juga Sedekah Bumi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya Allah. Yang tadi pagi aku live gak batuk loh guys. Ini giliran syuting yang ini batuk ya Allah. Semalam aku agak kurang tidurnya guys, karena ya gitulah, batuknya ngekel banget ya Allah ya Robi. Batuknya cuma malam doang kalau siang gak terlalu batuk, kalau malam ya Allah ya Robi sangat mengganggu sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bantu mau sedekah nasi box, Sedekah Bumi tanpa terkecuali. Gusti Allah berkahi jenengan semua, usaha, keluarga, dan juga usianya Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya apa, tujuannya kemana, untuk apapun itu, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan masih doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai hari ini minyak bidara belum sampai guys. Aku juga nggak tahu, tadi aku cek malah masih nyangkut di Tanjung Priuk. Ya, aku pikir pakai someday, ternyata enggak. Jadi kayaknya aku nggak tahu ya, kalau sampai hari ini ya besok semuanya sudah aku packing. Mbak Lia malah udah transfer duluan yang di Bali. Jadi ya kalau teman-teman yang sudah inden, sabar. Ya apalagi yang sudah transfer, pokoknya nanti kalau sudah ada barangnya Mas Tulus packing, langsung Mas Tulus kirim. Ya. Matur sembah nuwun kesabarannya. Yang sudah pesan, silakan ditunggu nanti. Semoga segera sampai, manfaat jadi obat, amin. Untuk yang mau pesan ya tentunya tonton video packingnya dulu, pahami dulu manfaat, fungsinya apa aja ya, lalu harganya berapa. Setelah itu pesan ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke? Terima kasih banyak. Gempa Rusia itu sebetulnya terjadi di 8,8 teman-teman kemarin ya, di tanggal 30 di akhir bulan Juli 2025 tuh kita digegerkan dengan kejadian gempa ya, 30 Juli 2025. Gempanya di Rusia awalnya 8,8, kemudian di 8,7 di kemudian dimutakhirkan lagi menjadi 8,6. Di hari yang sama juga masih ada puluhan gempa susulan, di mana yang terkecil itu 5 magnitudo kurang lebih, antara 5 magnitudoan untuk gempa terkecil di wilayah tersebut ya. Gempa tersebut lumayan membuat geger karena sampai beberapa negara juga mengalami tsunami dan juga terancam tsunami dari waspada, siaga, ada yang besar ada yang kecil. Bahkan negara kita tercinta Indonesia Raya di bagian timur juga salah satu wilayah yang juga dimungkinkan terdampak atau juga akan mengalami tsunami dengan status waspada. Tentunya tsunami yang terjadi di Rusia itu sendiri disebabkan karena gempa dengan skala 8,6 tersebut ya. 8,8, 8,7, 8,6. Dan itu merupakan salah satu gempa jenis megatrust yang terbukti memang ada tipikal gempa seperti itu, dan gempa tersebut memicu tsunami di beberapa negara, salah satunya Rusia sendiri yang tidak terdampak karena tsunami kurang lebih kalau tidak salah 4 meter di wilayah Rusia sendiri, dan mengakibatkan kerusakan, kehancuran di beberapa sisi. Ada beberapa korban dikabarkan juga menjadi korban di balik tsunami tersebut. Bahkan ada pelabuhan yang ada di Rusia mengalami kerusakan berat ya, hancur gara-gara tsunami tersebut. Bahkan di Jepang, di Hokkaido sama di pulau apa gitu, itu juga sudah ada tsunami sekitar 30 cm. Dan alhamdulillah saya nggak dengar ada kerusakan parah di Jepang. Lalu di Indonesia juga saya nggak dengar ada, atau saya nggak baca tsunami yang sampai merusak. Jadi sebetulnya memang
tsunami yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan dampak dari gempa yang terjadi di Rusia itu adalah statusnya adalah waspada. Jadi kemungkinan terbesarnya hanya di 50 cm saja. Jadi kepanikan masyarakat itu kan karena udah dengar tsunami aja. Sedangkan mereka tidak mungkin kurang kurang bukan tidak tapi kurang paham berapa besarannya, kemudian gimana, karena banyak orang-orang yang lari ke perbukitan lah, tinggal di tempat bangunan yang gedung yang tinggi lah segala macam. Padahal ini hanya dianjurkan untuk menjauh dari pantai sejauh 1 kilometer saja lepas pantai, kemudian 2 jam dan juga 1 jam setelah warning atau waktu yang ditentukan sampai di tempat yang dikabarkan akan ada tsunami tersebut dengan status waspada itu adalah salah satu poin yang harus dimaklumi sebetulnya atau difahami karena kan banyak orang panik kan kalau udah dengar tsunami padahal tidak seperti yang disampaikan di awal. Nah, alhamdulillah meskipun terjadinya di Rusia sana dan kita berdampak dengan skala kecil atau waspada yang tidak ada kerusakan yang signifikan yang kita lihat, tapi banyak teman-teman yang masih belum puas sepertinya pembahasan kita karena di pembahasan sebelumnya saya itu memang fokus hanya membaca angka, tidak mendengarkan atau tidak minta pertimbangan dari Cerondol dan juga Eyang. Kebetulan banget mereka lagi pada repot teman-teman. Jadi anak-anak lagi pada minta jajan pasar dan aku masih belum bisa mewujudkan gitu loh. Jadi minta sedekah jajan pasar tapi aku belum bisa mewujudkan. Jadi ya seperti itu akhirnya. Nah, cuma hari ini insya Allah ya, hari ini insya Allah. Nah, hari ini aku kemarin sih sebetulnya dari kemarin aku udah ngobrol sama Eyang sama Cerondol terkait dengan gempa ini dan bahkan tuh yang bikin aku penasaran bahkan bahas ini sebetulnya bukan teman-teman yang DM karena sebetulnya masih banyak juga yang DM. Mas bahas lagi dong soal Rusia. Soalnya kemarin pembahasan Mas Tulus kan seputar angka saja. Cerondol belum ada pandangan, Eyang belum ada pandangan. Ada pandangan lain nggak? Selain hitungan angka yang kemarin Mas Tulus sampaikan, ada juga teman-teman yang DM seperti itu. Cuma di satu sisi saya juga harus melihat atau menyampaikan pandangan saya di video kemarin. Saya tidak melihat intuisi di balik magnitudonya ya, hanya lewat angkanya saja. Makanya saya lumayan tertarik, tapi saya skip terus. Nah, lebih tertarik lagi ketika kemarin saya ngomong sama Cerondol, Dok, Rusia masih ada gempa lagi nggak kira-kira ya? Takutnya Indonesia kena tsunami lagi. Masih panjang, Le, masih berbulan-bulan. Jadi, yang bikin saya tertarik membahas itu sebetulnya celotehannya Cerondol. Jadi di Rusia itu, pas saya tadi tanyakan, ada kemungkinan gempa susulan atau gempa berikutnya lagi, tapi dalam jangka yang panjang, bahkan berbulan-bulan. Itu yang dimaksud Cerondol. Sekali lagi, disclaimer, saya nggak pernah paksa teman-teman percaya dengan yang saya sampaikan, atau saya sampaikan yang saya omongin ini pasti terjadi. Itu saya nggak pernah mastiin itu. Ya, kalau kebetulan terjadi, ini hanya kebetulan. Kemarin itu betul-betul ada beberapa musibah. Anjloknya kereta, Lewotobi laki-laki erupsi lagi sampai 10.000. Ya, 10.000 meter untuk kolom abunya. Dan yang saya agak kaget itu ada ledakan sumur atau ledakan sumur minyak mentah di wilayah Sumatera Selatan. Kalau kalian ingat, kita kemarin habis bahas itu. Letupan-letupan, ada panas kan? Pas kita bahas hawa panas, kalian ingat Mas Tulus bahas apa? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar aja. Nanti Mas Tulus bahas kalau kalian setuju ya. Oke? Nah, jadi ocehan Cerondol yang mengatakan masih ada berbulan-bulan lagi, di sana masih ada gempa lagi dan bahkan lebih besar lagi. Itu yang disampaikan Cerondol. Jujur, secara hitungan angka juga memang saya juga menyetujui apa statementnya Cerondol ya. Karena kalau dihitung dari angka yang saya baca, memang kemungkinan pengulangan gempa di wilayah yang sama, khususnya di wilayah wilayah Rusia sendiri memang sangat kuat dari hitungan saya. Saya menghitung memang pandanganku masih ada beberapa kali letupan atau aktivitas sesar di sana dan aku masih meragukan lagi kalau nggak sampai di Indonesia karena kalau skalanya lebih besar, karena Cerondol bilangnya lebih besar, dan bahkan dengan jangka yang cukup panjang. Harapanku mau sebesar apa yang di Rusia, semoga tidak berdampak kepada kita di Indonesia, mau timur, selatan, Wita, atau mana lah itu pokoknya, kita semua diselamatkan dari itu. Amin. Jangan sampai buat kegaduhan kayak kemarin lah, walaupun ada yang bilang, lebay, orang cuma 50 cm, buat ngalihin isu doang, kalian diam-diam aja, kalian aja nggak tahu ngalihin isu ini, isu itu. Ada yang bilang kayak gitu tahu.
ya kan? Cuma sebetulnya yang kurang memahami itu kita yang nonton. Kita dengar tsunami itu udah waduh udah ngeri. Padahal BMKG menyampaikan 50 cm perkiraan, kemudian hanya menghindari bibir pantai. Tidak harus naik ke gedung tinggi atau bukit-bukitan. BMKG juga nggak salah, beliau-beliau tuh justru mengingatkan kita supaya lebih hati-hati. Nanti sampainya jam segini. Cuma masyarakat kita ini kan gampang banget kemakan hoak ya guys. Akhirnya panik duluan. Nah panik itulah yang membuat kita jadi kurang berpikir panjang. Nah kembali ke yang disampaikan Trondol tadi. Secara jangka panjang kalau ini masih ada pengulangan lagi, bahkan masih beberapa bulan ke depan, kok bisa ya? Rusia itu ada gempa, tapi jangkanya panjang. Secara hitungan angka memang juga sama. Cuma, lagi dan lagi ketika dihitung dari angka 30 tadi ya, 30 Juli sama bahkan magnitudonya 8,8, 8,7, 8,6, saya itu melihat simbol itu mengecil ketika sampai di kita. Artinya kan kita jauh dari Rusia, ya kan? Kita jauh dari Rusia. Jadi kalau toh sampai ke kita itu kecil gitu loh. Cuma dari hitungan angkanya saya baca kecilnya tadi tidak ada kandungan airnya, tidak basah sehingga kemungkinan besar gempa kecil yang dimaksudkan intuisi di balik gempa yang di Rusia itu juga gempa darat, gempa dangkal gitu loh. Dan meskipun BMKG juga menyampaikan ya mungkin kalau gempa yang di Rusia dengan skala besar nyenggol sesar-sesar lain kemudian semuanya jadi aktif ya kemungkinan ada, cuma ya kemungkinannya kecil istilahnya gitu. Cuma kan kita menghitungnya bukan dari itu, tapi menghitung dari angka kalau saya. Nah, cuman kalau dari hitungan angka, memang ketika ada yang terprovokasi atau mungkin akan ikutan gempa itu ada. Dan skalanya sampai di kita kecil. Nah, kecil di sini tuh simbolnya kering, bukan basah. Sehingga mungkin juga berarti gempa dangkal. Kalau gempa dangkal itu kecil aja udah merusak, teman-teman, hati-hati. Ya, itu yang saya lihat. Trondol, ketika saya tanya, Dol, menurut kamu, Eyang juga tadi bilang, eh dari gempa yang terjadi di Rusia, itu tuh bisa memicu, ini versi Eyang ya teman-teman, bisa memicu selatan Jawa juga akan ada aktivitas, hati-hati. Kita sudah tahu ya teman-teman, pantai selatan Jawa itu salah satu lokasi yang dimungkinkan, bahkan sangat dimungkinkan akan terjadi megatrust atau gempa megatrust 8 ke atas. Itu yang disampaikan BMKG dari beberapa hari yang lalu. Ini tinggal tunggu waktu. Bukan sesuatu yang tidak akan terjadi. Pasti terjadi, cuman waktunya kita nggak tahu. BMKG sudah merilis itu. Dan Eyang juga menyampaikan bahwa ketika Rusia benar akan bergejolak selama beberapa bulan ke depan, dan bahkan dari pandangan Eyang soal Rusia yang kemarin ya, itu tuh bisa berdampak ke kita, atau bisa mengarah ke kita, atau bisa memicu selatan Jawa juga akan ada aktivitas gempa. Cuma ketika kalian tanya dari yang disampaikan Eyang sama Cornel besar atau kecil, beliau tidak menyampaikan itu. Jadi aku nggak bisa berspekulasi terlalu jauh ya. Harapannya mudah-mudahan nggak ada lah. Mudah-mudahan kecil aja. Jangan ada megatrust itu. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak. Cuma memang ketika saya membahas itu yang bikin saya langsung tertarik ya tadi omongan Cordol soal masih panjang Rusia masih mau gempa sampai beberapa bulan ke depan. Jadi ya beberapa bulan ke depan tuh kan panjang ya teman-teman. Ini ngeri juga kalau misalnya sampai ada gempa-gempa lagi berikutnya. Dan tadi malah Condol bilangnya juga naik gitu loh. Dan memang dari hitungan angka, kalau dari saya hitung, nggak usah dari tanggal, dari magnitudonya saja. Kalau di lokasi yang sama, nanjak, bukan turun. Kecuali lokasinya jauh akan mengecil. Itu gambaran yang aku baca lewat intuisi. Lewat angka. Jadi sama dengan hitungannya Cerondol, kalau yang di lokasi yang sama atau di Rusia sendiri, kemungkinan juga akan lebih besar. Dan jangkanya juga akan panjang. Jangka panjangnya apakah sampai ke kita? Betul, dari hitungan angka memang sama akan sampai ke kita. Tapi dengan skala yang kecil. Nah, Eyang malah udah jelas-jelas bilang, nanti dari gempa Rusia itu, selatan Jawa harus siap-siap, harus siap-siap waspada karena nanti setelah sana akan micu yang di sini. Itu yang disampaikan Eyang. Bahkan yang di sana ada jangkauan lebih panjang. Tadi juga sempat aku senggol. Kalau kemarin sampai micu tsunami di timur Indonesia, kalau ada lagi dengan skala besar apakah bisa sampai ke timur Indonesia lagi? Eyang dengan tegas juga jawab, yo mungkin.
Kalau yang udah jawab mungkin, itu ketika ada kejadian serupa, wilayah-wilayah kemarin mau Filipina, Vietnam, Jepang, Indonesia, yang terdampak dari wilayah Rusia, itu bisa jadi akan terdampak lagi, nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan sih kalau tuh harus terdampak lagi ya udah dengan skala kemarin aja, kemudian penanggulangannya lebih bisa dimaksimalkan, masyarakatnya bisa lebih memahami sehingga nggak terlalu gaduh, tidak terlalu panik, tapi tetap waspada gitu loh. Ya, harapanku cuma itu. Cuma kalau bisa lagi kita minta sama Allah, yang mudah-mudahan tidak. Nah, yang jujur sejujur-jujurnya, dari obrolannya Crondol sama Eyang ke saya, ketika aku bahas gempa Rusia part 2 ini, ketika aku tanya-tanya, aku ngobrol-ngobrol, yang bikin aku lebih deg-degan itu adalah ketika satu, mimpiku beberapa hari kemarin yang saya ceritakan, feelingku kuat ke selatan Jawa. Eyang mau telon mengingatkan di bagian Jawa Barat, kemarin sudah diingatkan soal Lindu di bagian Jawa Barat. Eyang Lukito menyampaikan juga soal selatan Jawa. Ya harapanku setelah aktivitas di Rusia kalau ada gempa entah itu di selatan Jawa atau di Jawa Barat atau Jawa Tengah yang di pesisir selatan atau Jawa Timur sekalipun, semoga ini bukan menjadi sebuah sebuah gempa yang besar sampai merusak, semoga tidak. Harapan saya di situ. Karena dari beberapa sisi ketika saya gambarkan apapun yang saya lihat dari mimpi, dari hitungan intuisi, dari yang disampaikan Eyang, kayaknya berat banget mengarah semuanya ke selatan Jawa. Aku nggak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi jujur dari hitunganku semuanya mengarah ke situ. Jadi nauzubillah min dzalik, ya kalau memang harus ada di selatan Jawa ya mudah-mudahan ya Allah udah yang kecil aja, jangan megatras lah. Kayak di Pangandaran itu kan sering ya di Sumur, di Sukabumi udah yang kecil-kecil aja, jangan sampai ada tsunami, amin. Harapanku cuman itu. Cuma ini kan satu hal yang disampaikan yang sama Crondol, bukan sesuatu yang bisa kita percaya juga. Jadi ya udah, saya nggak pernah sampaikan lo ya, yang saya sampaikan tuh benar atau pasti terjadi. Cuma tingkatkan kewaspadaan saja terkait dengan itu, karena ya mudah-mudahan setelah ini ada pengecekan secara khusus setelah Rusia, apakah ada kemungkinan betul selatan ada aktivitas gempa, karena tadi dibilangnya lumayan sering, akan lumayan sering. Jadi setelah Rusia, selatan Jawa ini juga akan lumayan bergejolak. Bahkan kalau kita baca dari angka 8 atau bulan Agustus itu jujur sekali, banyak kejadian-kejadian tidak kita duga. Hal-hal yang tidak kita duga, tiba-tiba blek yang kita nggak sangka-sangka. Itu yang ribon. Yang penting setiti hati-hati. Hanya itu saja pesannya yang. Yang penting setiti hati-hati, itu pesannya yang ya. Oke teman-teman, kurang lebih hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ulasan soal gempa Rusia part 2 ini. Semoga menjadi hiburan tersendiri bagi kalian. Ada hal yang bisa kalian ambil dari apa yang aku sampaikan. Tentunya juga nggak perlu kalian percaya, tapi buat hati-hati aja ya. Doa kita sama-sama, semoga Allah jauhkan kita, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, mau pantai selatan Jawa. Kalau memang harus diizinkan ada gempanya kecil aja. Jangan sampai ada kerusakan dan lain sebagainya, amin. Apalagi sampai micu tsunami, amin ya Allah. Terus Rusia mau ada gempa lagi juga silahkan, gak apa-apa kalau emang Allah mengizinkan, tapi amin. Semoga saudara-saudara kita di timur Indonesia, di Jepang, di tempat selain Rusia juga tidak akan merasakan. Sudah di Rusia aja, jangan sampai ke kita lagi, amin ya Allah. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan ya. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata, Mas Tulus minta maaf, gak ada maksud guru atau apapun. Semoga kalian suka dengan kontennya dan mendapatkan manfaat dari video yang saya tayangkan. Kalau suka ditonton, tidak suka di skip. Jangan suka sama saya, alhamdulillah. Gak suka sama saya juga gak apa-apa. Mas Tulus gak pernah paksa kalian suka sama saya ya. Oke? Terima kasih banyak, saya minta maaf kalau salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu di next video lagi ya. Insya Allah ya teman-teman, amin. Semoga kita semuanya sehat, bisa ketemu terus, bisa ngobrol terus, bisa sharing terus satu sama lain, oke?
terus jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini lagi surut rezekinya semoga lancar lagi. Yang saat ini mungkin belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita semua. Yang nonton video ini juga saya segera Allah kabul. Amin. Dan semoga teman-teman yang mau jual aset segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha apapun itu, semoga lancar usahanya. Kalau yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini. Kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, saya harus pamit dulu ya. Insya Allah kita ketemu di next video. Mau bahas apa lagi? Silahkan komentar di postingan yang di YouTube, atau kalian bisa DM Mas Tulus di bigtulus_official. Oke? Instagramnya di follow ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.